Kembali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di rantaunya Rasulullah, yakni kota Madinah Al Munawwarah. Di sini banyak sekali kemuliaan dan keberkahan, dan tentunya tadi kita sudah selesai melaksanakan sholat subuh yang pahalanya sama dengan 1000 kali lipat ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, sejauh apa yang kita yakini bahwa Rasulullah SAW adalah memberikan garansi bagi umatnya yang sholat di Masjidil Nabawi ini pahalanya sama dengan 1000 kali lipat. Tentunya kita merasa bersyukur kepada Allah. Kita sudah melewati kota suci Mekah, di mana Rasulullah SAW katakan sholat di Masjidil Haram sama pahalanya dengan 100.000 kali lipat. Dan tentunya Bapak dan Ibu di Allah, di Rahman, pagi hari ini adalah pagi perdana kita mendulang berbagai macam keberkahan pahala di bulan suci Ramadan. Setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita perbuat, tentunya berlipat ganda pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita punya hari yang sangat terbatas sekali di Madinah ini. Kita akan kembali ke kota Mekah ya. Luar biasa apa yang tadi malam saya sampaikan di dalam bis. Allah Subhanahu wa taala punya rencana yang luar biasa buat kita grup full Ramadan ini ya. Sebagaimana ketika sahabat bertanya dan pernah punya cerita, ternyata syarat menjumpai Rasulullah itu syaratnya adalah bersih. Sahabat-sahabat itu kalau ingin ketemu dengan Rasulullah SAW, dia mesti nangis dulu karena tidak pede duduk dekat Rasulullah dengan harumnya yang semerbak, dengan akhlak yang mulia. Jadi dia minder sebelum ketemu dengan Rasulullah, dia minder. Bahasa awaknya menjauh-jauh, menjarak-jarak, karena tidak pantas duduk dekat Rasulullah. Nah, apa cara Allah terhadap kita full Ramadan? Allah sucikan dulu kita dengan cara berumroh. Nah, inilah luar biasanya. Barangkali di awal Ramadan kita menginginkan agar segera ke Madinah. Tentunya kalaulah sekiranya kita langsung ke Madinah, otomatis kita masih banyak membawa dosa karena kita pulang dari tanah air atau kita pulang dari Indonesia. Tidak sedikit maksiat dan kesalahan yang kita lakukan, tapi Allah menginginkan kita ini dibersihkan dulu ya. Inna safa wal marwata min syairillah, faman hajjal baita aw tamara fala junah alaihi. Barang siapa yang berhaji atau berumrah, fala junah alaihi ayat tawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Maka Allah hapus dosa-dosanya. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah umroh kemarin di kota Mekah, otomatis kita sudah seperti bayi yang baru dilahirkan ya, menemui Rasulullah dalam keadaan bersih. Nah, inilah yang di luar akal pemikiran kita, bahwa mudah-mudahan ketika kita datang menjumpai Rasulullah ini dengan bersih, maka Rasulullah tentu senang hati ya menyambut kedatangan kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Inilah wujud kerinduan kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan perjalanan kita di hari perdana ini disambut. Rasulullah menyambut kita ahlan wa sahlan ya. Selamat datang ummati, umat-umatku, di masjid yang suci ini, masjid yang penuh keberkahan ini, yakni kota suci Madinah Al Munawwarah. Bapak dan Ibu di Allah, di Rahman, perlu kami sampaikan bahwa di kota suci Madinah ini yang diperbanyak amalannya adalah di bulan Ramadan pertama Al-Quran ya. Pertama membaca Al-Quran
Yang kedua, perbanyak berselawat kepada Nabi. Jadi perbanyak berselawat kepada Nabi. Jadi kita banyak-banyak selawat Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah saja yang menciptakan Rasulullah berselawat kepada Nabi. Allah yang menciptakan Rasulullah berselawat kepada Nabi. Ya, malaikat yang mencabut nyawa Rasulullah, malaikat yang mencukupkan nikmat kepada Rasulullah, malaikat pula nantinya yang membangkitkan Rasulullah dari kiamat, dia berselawat kepada Nabi. Orang-orang beriman seluruhnya berselawat kepada Nabi. Alangkah kikirnya kita sebagai umat yang banyak dosa, kadangkala kita berat untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu bayangkan, kalau kemarin kita di tanah air, itu satu kali selawat saja kita dibalas 10 kali lipat, ya, balasan selawat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang berselawat kepada Nabi, maka dia akan mendapatkan 3 selawat. Yang pertama, dia mendapatkan selawat dari Allah. Ya, selawat dari Allah itu yakninya ampunan dan kasih sayang. Nah, jadi dari Allah itu kalau kita Allahumma sholli ala Muhammad, maka Allah akan memberikan selawat kepada kita. Apa selawat Allah? Rahmat dan kasih sayang. Yang kedua, kalau kita berselawat kepada Nabi, maka malaikat berselawat kepada kita. Apa selawat malaikat buat umat Rasulullah? Ketika kita berselawat menyebut Allahumma sholli ala Muhammad, yang pendek saja, maka sudah dipastikan malaikat berselawat. Dan bunyi selawat malaikat itu Allahumma fillahu warhamhu. Jadi kalau kita sebut Allahumma sholli ala Muhammad, malaikat akan sebutkan Allahumma fillahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dia dan rahmati dia. Bapak Ibu bayangkan ketika malaikat yang tidak pernah berbuat dosa memohon ampun, pastilah doanya dikabulkan, pastilah permohonannya dikabulkan. Yang ketiga, ketika kita menyebut Allahumma sholli ala Muhammad, kata kita, maka orang-orang beriman, paham? Orang-orang beriman yang berdoa, seluruh orang beriman yang berdoa di Mekah dan Madinah, termasuk di seluruh penjuru dunia, mengalir doanya kepada kita. Bayangkan hanya dengan sekali berselawat ada 3 kebaikan. Pertama, Allah berselawat. Bagaimana tadi selawat Allah buat umat Nabi? Bagaimana? Allah berikan rahman dan kasih sayang. Nah, kemudian ketika kita berselawat, malaikat berselawat. Bagaimana selawat malaikat kepada kita? Bagaimana selawat malaikat tadi? Allahumma fir lahu warham. Malaikat memohonkan ampun untuk kita. Yang ketiga, kalau kita berselawat kepada Nabi, apa yang kita dapat dari orang beriman? Seluruh doa-doanya akan mengalir kepada kita. Jadi orang-orang beriman lesa doa. Perbanyak orang beriman yang berdoa. Setiap doa yang ia pinta, baik-baik yang dia pinta yang bagus-bagus, mengalir ke kita. Jadi dengan berselawat. Makanya di kota suci Madinah ini tidak seperti kisah yang di kampung. Kalau di kampung dapat Allahumma sholli ala Muhammad dapat 10. Karena kita masih berjarak kepada Nabi. Sekarang bayangkan, kita sudah berada di depan rumah Nabi. Nah, tentunya satu kali kita berselawat, jangankan 10, mungkin berlipat-lipat balasan. Jangan-jangan Rasulullah duduk di depan kita. Jangan-jangan Rasulullah bertatap muka dengan kita. Makanya ketika Rasulullah menginginkan kita berjumpa dengannya dan kita merindukan dia, batasi. Jangan lakukan yang buruk-buruk di tempat atau di hadapan Rasulullah. Jangan berkata yang jelek-jelek di hadapan Rasulullah. Jangan berbuat yang hina di depan Rasulullah. Jangan menjadi orang bodoh di depan Rasulullah. Makanya Rasulullah setiap subuh dia berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Setiap selesai subuh Rasulullah itu berdoa, ya Allah, jadikan ilmu bermanfaat. Jadikan ilmu bermanfaat. Artinya dia menginginkan umat itu menjadi orang hebat, orang cerdas yang berpikir untuk akhirat. Wa amalan rizqan thayyiban, jadikan rezeki kita ini menjadi rezeki yang halal.
Kita tidak tahu harta yang kita bawa, jangan-jangan ada harta yang salah. Jangan-jangan ada yang kita makan, ada yang kita minum bukan milik kita tapi milik orang lain. Nah, pagi-pagi ini kita berdoa untuk dibersihkan harta. Apabila ilmu sudah bermanfaat, apabila harta kita harta yang halal, wa amalan mutaqabbala, maka pastilah amal-amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibalik. Ya nak, beramal banyak tapi tidak berilmu. Beramal banyak tapi sayangnya memakan yang haram, pasti amalnya tidak diterima. Bapak dan Ibu Allah dirahman. Kemudian di kota suci Madinah ini pula kita disunahkan apa itu? Untuk banyak-banyak merenung. Karena di kota suci Madinah ini tempat bersatunya kaum Muhajirin dan Ansor. Artinya apa? Kalau tidak karena saudara-saudara kita, kalau tidak karena orang lain, maka sudah mesti kita ini menjadi orang yang bercerai-berai. Di kota Madinah inilah turun surah, nama surah itu An-Nasr. Surah apa An-Nasr? Siapa yang tahu surah An-Nasr? Ada yang tahu surah An-Nasr? Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya nak, apabila pertolongan dan kemenangan Allah itu telah datang, kamu akan melihat orang-orang berbondong-bondong memasuki agama Allah. Nah, kalimat itu turun di kota Madinah ini. Jadi bayangkan ibu-ibu, di kota Madinah inilah orang berbondong-bondong masuk agama Allah. Artinya apa? Persahabatan, persaudaraan akan tumbuh di kota Madinah ini. Di kota Madinah ini dibangunlah kehidupan ekonomi. Ayatnya panjang-panjang. Kalau di Mekah itu ayatnya turun pendek-pendek, namanya Makiyah. Kalau di Madinah ini ayatnya turun panjang-panjang, namanya Madaniyah. Ya nak, pakai ya ayyuhan nas, ya ayyuhallazina amanu. Tapi di Mekah pendek-pendek, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Semuanya tentang akidah. Tapi di Madinah indah, bagaimana kehidupan keluarga, sakinah mawaddah warahmah, bagaimana kehidupan ekonomi, bagaimana kehidupan persaudaraan. Oleh karena itu, kita sebagai tamu asing yang baru datang di kota Madinah ini, tanamkan bahwa kota Madinah ini adalah tempat berhimpunnya dua kaum Ansar dan Muhajirin. Orang yang dulunya bertikai bersatu. Artinya apa? Ketika kita masuk ke kota Madinah, kita tidak boleh lagi saling membenci. Ya Ustaz? Tidak boleh lagi saling iri. Kita harus bersatu di sini. Lihatkan kebersamaan kita. Pahit manis kita rasakan, sedih duka kita nikmati semuanya. Karena di sini adalah mempererat tali silaturahim. Nanti kita akan melihat ada kuburan Baqi Al-Gharqad. Nah, di sebelah sana enak kita pergi melihat kuburan-kuburan. Kata Ibu Nais kemarin cerita di dalam mobil, ketika orang telah meninggal dunia, habislah seluruhnya. Raja-raja, bahkan keluarga Nabi yang ada di kuburan Baqi, tidak ada yang bersimbolkan seperti orang kaya. Semuanya hanya sebongkah batu. Tidak ada simbol-simbol. Ini orang kaya pakai tenda, ini orang miskin biasa saja, ini raja pakai gubah. Tidak ada kuburannya, sama semuanya. Ini menandakan ketika kita pulang menghadap Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Artinya ketika pulang menghadap Allah, hilang pangkat dan jabatan, yang kita bawa hanya bekal ketakwaan. Yang terakhir, yang ketiga, ya, yang pertama tadi apa? Yang pertama, berbahagialah berjumpa dengan Rasulullah, banyak-banyak berselawat. Yang kedua tadi apa? Sambung silaturahim, jangan bercakap-cakap lagi, jangan berganyi-ganyi. Yang ketiga, nah dengarkan. Yang ketiga, akan kita jumpai nanti Rasulullah dengan menyapanya. Kalau kita nanti diizinkan Allah masuk Raudah,
dibimbing oleh ustaz kita dan ustazah yang lain. Jangan lupa nanti melihatlah, ya, masuk di Babus Salam, pintu surga, masuk di situ. Kita melihat ke kiri nanti akan berjumpa dengan Raudah. Di antara rumahku dan mimbar adalah Raudah, Raudatul Jannah, taman dari taman surga. Siapa yang duduk di situ berarti sedang duduk di dalam surga. Bayangkan Bapak Ibu, kita ini belum tentu masuk surga, ya kan? Kita ini belum tentu masuk surga. Apa sebab? Solat karena terpaksa, puasa karena orang banyak puasa, baca Quran karena ingin berlomba-lomba, bukan karena lillah. Nah, kita ini belum tentu masuk surga. Tapi ketika Allah izinkan nanti kita bisa duduk di dalam surga, di dalam Raudah, maka nanti Bapak dan Ibu, Raudah itu menjadi saksi di hadapan Allah SWT. Apa kata Raudah? Ya Allah ya Rabbana, saya pernah diduduki oleh si Anu. Namanya disebut. Saya pernah diduduki oleh namanya si Is. Ya Allah, masukkan dia kembali di dalam surga. Ini tanah haram. Bayangkan. Makanya ketika kita sholat di kampung, setelah sholat wajib, kita pindah ke sebelah sini, pindah ke sana. Pertanyaannya, kenapa kita pindah dari sholat wajib ke sholat sunnah? Supaya banyak tanah-tanah ini yang menjadi saksi di hadapan Allah. Nanti ketika kita sholat di Raudah, kita berdoa di Raudah, Raudah itu yang akan menangis di hadapan Allah. Ya Allah, dia pernah duduk, dia pernah nangis di tempatku. Masukkan dia ke dalam karena aku merindukan. Bayangkan Raudah rindu kepada kita nanti. Artinya Bapak dan Ibu Allah, kesempatan ini jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Ya nak, kenapa? Nanti ada sebuah riwayat ketika terjadi hari kiamat. Raudah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Raudah itu akan selamat, tidak ikut hancur seperti yang lain. Raudah diselamatkan. Gunung Uhud juga diselamatkan. Ka'bah diselamatkan. Nah, artinya benda-benda bersejarah itu diselamatkan. Tentunya orang yang pernah duduk di dalam itu pun akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya adalah Assalamu alayka ya Rasulullah. Lewat di kubur Rasulullah, sapa Rasulullah. Boleh dengan cara salawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, lihat kuburan Rasulullah, lihat rumah Rasulullah, ya, di dalam rumah Aisyah. Lihat. Kemudian nanti lewat lagi di kuburan siapa namanya? Abu Bakar, ya Ustaz. Khalifah. Assalamu alayka ya Khalifatu Rasulullah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Kita sapa lagi dia. Melangkah lagi sedikit, kita sebut lagi Assalamu alayka ya Khalifatu Sayyidina Umar ibnu Khattab radhiyallahu an. Dia ada 3 di rumah Rasulullah. Ya ibu, ada 3. Siapa yang pertama? Rasulullah. Yang kedua siapa lagi? Abu Bakar Siddiq. Yang ketiga siapa lagi? Umar bin Khattab. Pertanyaannya, kok di rumah Rasulullah, di kamar Aisyah, orang lain, bukan istri Nabi? Ya kan? Orang lain. Bayangkan tuh, ada menantu Nabi, mertua Nabi. Siapa mertua Nabi? Abu Bakar, ya Zat, mertuanya. Jadi Nabi itu kuburannya berdekatan dengan mertua. Nah, seperti ini Ibu. Nah, misalnya ini Rasulullah, di dekat pundak Rasulullah ini turun sedikit ada Abu Bakar, ya kan? Nah, turun lagi sedikit, di sini di pinggang sini ada Umar ibnu Khattab. Jadi ini adalah orang-orang asing sebelumnya. Abu Bakar orang asing, Umar ibnu Khattab orang asing, tapi disatukan di dalam kamarnya Aisyah radhiyallahu an, istri Rasulullah. Sedangkan Aisyah istri Rasulullah di mana dikuburkan, Ustaz? Istri Rasulullah? Di Baqi, di sebelah sana. Jadi Bapak Ibu bayangkan begitu kuatnya persaudaraan akidah. Ya nak, karena akidah itu persaudaraannya yang talinya langsung kepada Allah. Keturunannya keturunan akidah. Turunannya akidah. Bukan keturunan nasab.
Kalau keturunan nasab, keturunan anak sialai. Ya nak, tapi ketika berhadapan dengan Allah, bukan anak sia yang dihitung, akidahnya yang dihitung. Setelah sempurna akidah Nabi Muhammad, ada akidahnya Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, akidahnya Umar Ibn Khattab. Insya Allah nanti kita akan lewat di sana dan berdoa di sana. Mudah-mudahan sekali lagi semua perjalanan kita dapatkan keberkahannya selama di tanah suci ini. Terakhir, jaga kesehatan, jaga fisik. Jangan terpengaruh oleh minuman-minuman yang dikasih orang. Ada es, ada botol-botol minuman. Sekali lagi, kalau ingin selamat, jangan minum. Buktinya siapa? Ustadz ini. Sama Ustadz Rahmat. Tidak ada batuk, tidak ada pilek. Kenapa? Karena tidak terpengaruh dengan minuman botol, tidak terpengaruh dengan es, tidak terpengaruh dengan yang lain. Ketika kita menjaga diri kita, Allah akan jaga. Betul bu? Jangan sasak diagih orang es bakaja. Nampak orang lagi. Awak bisa memilih. Iko cocok nak. Kenapa? Disiko dingin. Patang agak angin. Jadi perubahan suhu panas ke dingin biasanya akan membawa perubahan. Jangankan itu berubah mak. Kulit amak nanti kalau amak nak menjaga berubah. Mengelupak tu berisiko kok. Mengelupak. Nah, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Saya tutup pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Sementara subhanakallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.